Atau kan ya memang udah saatnya dia sakit, dia sakit gitu. Ada fase-fasenya atau gimana? Apa memang ada penyebab khususnya begitu? Ya. Punya ngelempru, lemes gitu, hamil tapi kok nggak aktif gitu ya? Nih, kalau manusia itu kan ada yang namanya jaminan kesehatan. Hewan ada nggak sih? Irama Live Talk 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabarnya buat Anda pendengar Irama FM di mana aja berada. Semoga hari ini walaupun harinya agak turun hujan rintik-rintik tapi tidak mengurangi rasa semangat kita dong ya. Jangan luntur, jangan ikut turun ya. Gitu. Semangatnya harus tetap naik aja. Semoga nanti kita diberikan kelancaran aja, kemudahan dalam segala hal. Walaupun hujan ataupun gerimis, bukan berarti sebuah musibah tapi jadikan berkah begitu ya. Oke. Jumpa lagi bersama saya Ayu, temani Anda, dan kali ini masih dengan informasi-informasi. Artinya saya tidak sendiri karena sudah hadir Irama Live Talk, berarti ada narasumber yang akan memberikan penjelasan, pencerahan ataupun motivasi dan lain sebagainya terkait apapun nanti tema yang kita angkat begitu ya. Nah, salah satu di sini adalah dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo. Kita akan melibatkan terkait penyakit yang ada pada hewan begitu. Seperti apa sih? Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita. Ada Ibu Siti Kurniatun SP. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu Mbak Ayu. Semoga Mbak Ayu dan semua rekan-rekan yang ada di sini juga semuanya sehat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pokoknya selalu bahagia juga. Sehat kalau misalnya ditambah bahagia yowis. Lengkap begitu ya. Yes. Oke. Kalau sudah ada Bu Siti berarti kita akan membahas terkait peternakan. Hewan-hewan begitu ya, dari penyakitnya, dari cara apapun lah, pokoknya terkait hewan begitu ya. Oke, peternakan seperti apa sih yang nanti kita angkat hari ini ya? Salah satunya di sini adalah penyakit sapi, bukan hati ya, tapi sapi gitu ya. Ada jenis penyebabnya seperti apa nanti, pencegahannya seperti apa nanti ya, cara penanggulangannya seperti apa juga nanti gitu ya. Sebelumnya saya persilakan kepada Ibu Siti untuk memberikan awalan ya, obrolan pertama untuk menyapa pendengar Irama FM terkait tema yang kita angkat. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang di pagi hari ini kami mengambil penyakit sapi, penyebab serta pencegahan dan penanggulangannya karena memang saat ini memang kondisi cuaca yang sangat-sangat memungkinkan untuk pertumbuhan bibit penyakit, sehingga memang kita harus waspada, apalagi yang namanya penyakit itu merupakan salah satu kunci utama dalam kita berusaha ternak. Walaupun seperti makanan pun juga itu juga merupakan kunci penting juga, tetapi ketika hewan kita sudah terkena penyakit, itu memang kita harus waspada bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana pengobatannya. Mestinya kita harus memahami, kita harus tahu kenapa sih ternak saya, apakah yang diderita ternak saya. Jadi di pagi hari ini memang kami menyampaikan beberapa penyakit yang biasanya menyerang pada sapi, walaupun yang nanti kami sampaikan tidak semuanya. Mudah-mudahan penyakit yang ada di khususnya di Kabupaten Purworejo ini hanya penyakit-penyakit yang biasa aja, jadi tidak parah mungkin seperti antrak dan lain sebagainya. Karena di saat ini juga di lain daerah juga merebak adanya antrak juga. Kemudian penyakit mulut dan kuku juga masih ada. Ketika penyakit-penyakit ini masih ada, alhamdulillah di dinas juga masih keliling terus untuk vaksinasi ternak yang ada di desa, yang ada di peternak, sehingga harapannya nanti ternak-ternak kita yang ada di Purworejo ini semuanya sehat, produksinya meningkat, baik itu produksi dagingnya ataupun mungkin ternak yang memang diambil produksi anaknya. Oke. Tapi ini sebelum ke pendengar, Mbak Panawan, nanti ada yang bertanya juga, apakah ini nanti penyakitnya cuma sapi aja atau hewan yang lain? Sebetulnya kalau penyakit-penyakit ini itu tidak hanya menyerang pada sapi, tetapi penyakit-penyakit di hewan ruminansia. Artinya tidak hanya di sapi, hewan ruminansia itu ada beberapa juga, termasuk kambing, domba itu juga termasuk. Jadi hewan-hewan yang
memamah biak, itu termasuk hewan ruminansia. Diwakilkan sama sapi dulu ya. Begitu. Ya, perlunya mengetahui penyebab dan lain sebagainya, jenis penyakit, penanganan dan lain sebagainya, hingga pencegahan seperti apa nanti. Nah, dari sebelum penyakit, biasanya kalau penyakit sapi itu hadir, ada penyebab awalnya tidak sih? Atau kan ya memang udah saatnya dia sakit, dia sakit gitu, ada fase-fasenya atau gimana? Apa memang ada penyebab khususnya begitu? Ya, memang kalau kita memang berusaha ternak itu perlu kita ketahui apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus tahu kenapa penyebab ternak kita menjadi sakit, itu kita harus tahu. Kemudian lingkungan perkandangannya itu juga merupakan salah satu penyebab. Ketika kita memelihara ternak, kebetulan kandangnya kotor sekali, jarang dibersihkan, itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit. Kemudian ada juga cara pengendalian penyakit pada sapi, itu juga nanti ada juga. Kemudian cara pemberian atau pemberian pakan itu juga termasuk di situ nggih. Karena pemberian pakan seperti tadi saya matur itu juga merupakan kunci utama, karena pada saat kita memberikan pakan itu pun juga harus mengetahui kondisi ternak, karena makan yang diberikan pada kondisi ternak tertentu itu juga nantinya akan berbeda antara ternak dewasa dengan anak, itu nanti jumlahnya juga berbeda. Kemudian tambahannya sebagai untuk penambahan kesehatan itu nanti juga akan berbeda juga, apalagi pada ternak-ternak yang bunting itu makanannya juga akan berbeda. Jadi di penyakit ini memang ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penyebab serangan penyakit, kemudian jenis penyakit yang menyerang, kemudian yang ketiga itu ada bagaimana cara kita mengendalikan penyakit tersebut, dan yang keempat, bagaimana cara kita mencegah agar sapi kita tetap sehat, tidak terjangkit penyakit. Kalau kita lihat saat ini sebetulnya sudah musim kemarau, tapi ternyata hujan masih sering turun. Jadi cuaca sangat-sangat lembab. Kalau di pertemuan yang kemarin saya pernah menyampaikan bahwa kita mempersiapkan kondisi pergantian musim, karena pada saat pergantian musim ini biasanya banyak terjadi wabah penyakit. Namun demikian saat ini harusnya sudah musim kemarau, ternyata masih banyak hujan. Jadi istilahnya sekarang itu kemarau basah. Lah pada saat seperti ini bibit penyakit yang ada di lingkungan kita itu mudah sekali berkembang. Seperti kita manusia pun juga banyak yang batuk, banyak yang flu itu. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus tetap menjaga kondisi ternak agar tetap sehat. Oke. Tapi bagaimana dong caranya agar kondisi tetap sehat? Apakah memang dari pakannya, kandangnya, atau suntikannya? Agar ternak kita tetap sehat, tidak terjadi serangan, yang pertama adalah kondisi kandangnya. Apakah kondisi kandang itu sudah ideal buat tempat tinggal ternak tersebut? Nah, itu harus kita persiapkan benar-benar. Karena kalau memang kondisinya tidak ideal, biasanya juga ternak akan mudah terkena penyakit. Maksudnya kurang idealnya mungkin luasannya, kemudian kebersihannya, karena kebersihan itu merupakan kunci juga. Nek kandangnya reget ya otomatis ternaknya juga tidak sehat gitu. Kemudian saat memberi pakan yang tepat itu juga masuk di situ. Jadi saya tadi udah matur di depan, baik itu kondisi kandangnya, pemberian pakannya itu harus sesuai dengan kondisi ternaknya. Kemudian perawatan yang salah, maksudnya di sini perawatan yang salah mungkin ya tadi ada cara pemberian pakan, kemudian perawatan itu termasuk dari kebersihan kandang dan sampai ke kebersihan ternaknya, itu termasuk perawatannya. Kemudian jumlah makanan atau jumlah pakan yang kita berikan, baik itu hijauan maupun konsentrat, itu juga sesuai dengan kondisi ternaknya. Itu termasuk dalam
adanya penyebab-penyebab yang mungkin ternak itu bisa terjangkit penyakit. Oke. Itu tadi kan perawatan yang salah. Itu kalau misalnya hewan itu ada proses pemandian yang memang ada tahap-tahapnya nggak sih? Atau mandi aja udah kasih air jebel terus kemudian gosok-gosok pakai sabun kayak atau selesai atau apa? Ada tahap-tahap tersendiri di situ. Ya, sebetulnya ternak itu perlu dimandikan. Tapi ketika kandangnya bersih, otomatis si sapi itu juga kalau itu biasanya dijadwal ya, kalau yang memang peternak yang memang benar. Tapi kalau yang enggak, ketika ternaknya kotor baru dimandikan. Tapi sebetulnya alangkah baiknya kalau terjadwal sehingga ternak akan kelihatan sehat, kelihatan segar ya. Apalagi kalau sudah kena air itu biasanya ternak itu mesti kelihatan segar gitu. Jadi ada jadwal tertentu atau mungkin pas lagi kotor yang jelas ketika si ternak itu pas kalau di kandang-kandang yang pemeliharanya banyak biasanya kalau pas dia mau birahi itu dia diambil kemudian dimandikan, kemudian pas waktunya kawin dia sudah bersih. Itu biasanya kalau pada ternak-ternak yang pemeliharaannya itu bersama-sama. Jadi memang itu sudah merupakan jadwal ya. Tapi ketika kita memelihara mungkin 1, mungkin 2 di rumah. Nah, ini ya biasanya tidak rutin. Hanya pas kebetulan ternaknya itu pas kotor sekali atau mungkin pas cuaca memang sangat-sangat panas, itu juga bisa seperti itu. Berarti boleh tidak dimandikan sama sekali asalkan tempatnya bersih begitu? Yo harusnya sama sekali jangan, Mbak. Jadi tetap terjadwal walaupun sekian minggu, 2 minggu, 3 minggu itu mesti paling tidak dibersihkan, dimandikan. Oke. Kalau sebenarnya kalau jadi dari penyakit yang sering menimpa sapi itu penyakit apa saja sih? Kalau yang sering itu biasanya yang biasa-biasa aja itu biasanya kembung, kemudian cacingan itu yang biasanya itu paling sering di situ. Tapi kalau penyakit-penyakit yang berat ini insya Allah jarang menjangkiti ketika kita sudah benar-benar memelihara atau perawatannya sudah baik. Oke. Kalau ringan sama berat, ringan seperti apa? Berat yang seperti apa? Kalau ringan seperti kita misalnya Mbak, flu itu. Nah, tapi kalau sudah sampai ke darah tinggi, sudah sampai ke kanker lah itu kan termasuk berat lah. Di ternak pun ini yang biasanya itu yang sering paling skabies, cacingan itu yang paling sering ya. Cacingan terus kembung perut itu paling sering. Kemudian kalau penyakit-penyakit yang lain karena kita juga banyak dokter hewan, ketika si peternak itu punya hewan yang mungkin kok kondisinya tidak sehat, biasanya dia kalau sudah memberikan pertolongan pertama belum berhasil, ini karena kita juga banyak dokter juga, mesti memanggil dokter gitu nggih, kayak PMK nggih, penyakit mulut dan kuku. Kemudian ada juga apa nggih, ada nek surah udah longko di sini nggih, karena nek surah itu biasanya dulu pada ternak kerbau yang banyak sekali, tapi sekarang insya Allah enggak. Ya paling mulut dan kuku, antrak ini yang tetap kita waspadai karena ini masih merebak kemana-mana. Masih ada sampai sekarang begitu ya? Masih. Kalau pernah nggak sih terjadi, kalau manusia kan itu ada namanya keguguran. Kalau hewan itu pernah nggak sih ada yang namanya keguguran? Kalau di ternak namanya kan brucellosis. Jadi brucellosis itu penyakit pada ternak yang mengakibatkan keguguran pada saat di pertengahan. Jadi belum sampai mau melahirkan tapi dia sudah gugur lah. Ketika dia bisa sampai melahirkan itu biasanya kondisi ternaknya lemah, kemudian pucat dan perkembangannya pun dia tidak baik, jadi unding-undingan terus itu, enggak besar-besar itu. Jadi biasanya seperti itu kalau si ternak itu terkena brucellosis. Kelihatan enggak kalau itu keguguran atau tidak? Ya pasti tahu, karena dokter yang menangani pasti tahu. Oh ini ternyata kan dokter tetap paham ya. Oh ini ternyata terkena brucellosis, harus ada penanganan tersendiri gitu.
Berarti mungkin sapinya ngelempru, lemes gitu, hamil tapi kok nggak aktif gitu ya? Biasanya pada saat hamil-hamil mungkin 4 bulan, 5 bulan kok terjadi kayak kelelahan, terus pucat. Nah itu mungkin seperti itu gejalanya gitu. Jadi ketika ada gejala seperti itu biasanya peternak udah paham, langsung memanggil dokter hewan atau petugas kehewanan karena kalau sudah terkena brusellosis itu nggih repot sekali nggih karena mesti keguguran. Jadi karena kita itu memelihara sapi untuk diambil anaknya terkena brusellosis otomatis tidak bisa mendapatkan hasil. Makanya ketika ada gejala-gejala seperti itu petani langsung bisa mengundang dokter hewan ataupun petugas yang ada di lingkungan situ yang dekat. Bu Siti, kalau manusia itu kan ada yang namanya jaminan kesehatan. Hewan ada nggak sih? Jaminan kesehatan hewan. JKH. Jadi kalau untuk ternak sapi itu sebetulnya ada yang namanya apa sih Mbak? Itu ada ketika tapi hanya sapi. Bukan sapi JKN saja. Bukan JKN. Bukan JKN. Kalau sapi itu ada namanya asuransi sapi nggih. Asuransi sapi itu besarnya 10 juta. Wow. Jadi ketika memelihara sapi sudah diasuransikan tapi bayarnya murah itu Mbak karena masih ada subsidi dari pemerintah. Saya lupa nggih. Itu sama dengan asuransi padi. Nek padi itu 1 hektar 6 juta gantinya, tapi kalau sapi 10 juta. Itu petani hanya bayar kalau nggak salah 80%-nya aja. Dalam itu satu periode. Bukan, itu? Dalam satu periode itu. Misalkan nanti dalam satu periode itu kok mati, nah itu dia akan dapat ganti. Atau mungkin kecelakaan, jadi ada prosentasenya gitu. Ganti sapi baru. Kalau BPJS ya nggak ada. Tapi kalau asuransi ada. Tapi kalau misalnya asuransi itu kan biasanya ada aturan-aturannya tuh. Nah itu kalau misalnya diganti sapi yang baru misalnya, itu karena apa aja? Sakit? Enggak diganti sapi baru. Oh karena enggak. itu langsung bentuknya cash. Oh begitu. Nggih. Lah kalau misalnya sapinya mati nih gitu. Ya kalau memang sudah diasuransikan bisa mendapatkan ganti. Segitu, ya udah lah nanti diperiksa dokter kenapa matinya itu kan. Nah kalau sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya dapat ganti 10 juta. Kalau mungkin tidak sesuai tapi memang masuk dalam kriteria itu, ya nanti gantinya tergantung dari itu, dari pemeriksaan dokter itu. Begitu, bukan berarti ganti sapi baru ya gitu. Enggak, kecuali kalau itu mungkin bantuan masih dalam beberapa hari, paling lama 2 minggu kok matinya kenapa? Lah itu minta ganti. Seperti itu. Tapi kalau ini enggak, kalau asuransi ya berupa uang. Uang itu terserah ya, mau dibeliin sapi monggo, kalau enggak juga monggo dong. Ya harusnya boleh. Beli sapi harusnya, karena dia kan memelihara sapi untuk diambil keuntungannya. Begitu. Berarti tetap alihnya ke sapi ya. Harus dibelikan sapi lagi. Ya maunya seperti itu, tapi kita kan nggak tahu kehendak peternaknya seperti apa. Nah itu tadi kalau kehendak peternaknya, aduh udah deh aku capek. Gitu gimana? Enggak, tapi biasanya enggak Mbak. Jadi kalau untuk sapi ya biasanya untuk sapi juga. Sudah. Oke, baik. Terus bagaimana nih untuk pengendalian yang namanya penyakit kan kadang-kadang datang yang nggak diundang. Cara mengendalikannya itu bagaimana? Ya kalau cara pengendalian itu kalau memang sudah ada penyakit misalkan ketika kita misalkan punya sapi kok mencret. Kenapa mencretnya? Itu kan kita mesti tahu karena biasanya kalau sapi mencret itu biasanya karena pemberian pakan. Mungkin banyak hijauan yang masih muda diberikan, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan si ternak tersebut. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian pemberian konsentrat pun juga harus diberikan karena sapi itu juga seperti kita butuh gizi yang lengkap untuk pertumbuhan, untuk produksi, untuk bereproduksi, itu semua juga dibutuhkan sehingga ketika kita memberikan memberikan pakan agar supaya si ternak tetap sehat, ya disesuaikan sehingga jangan sampai si ternak tersebut
menjadi mencret ataupun kembung perut nggih, karena mencret dan kembung perut itu biasanya karena terlalu banyak mengkonsumsi rumput-rumput yang masih muda. Oke begitu. Tak kirain kalau misalnya rumput yang muda itu ya malah bagus gitu loh. Oh ternyata malah enggak ya gitu. Bagus juga kalau kelebihan. Nah itu yang Itu jadi nggak mencret. bagus. Nggih. Oke, ada pemisahan nggak sih kalau misalnya ada sapi sakit sama sapi yang enggak? Seumpama banyak tuh sapinya. Ada isolasi tersendiri nggak di situ? Ya harus ada nggih. Ketika si ternak itu kok terlihat terjangkit sakit, itu ya harus segera disendirikan, karena pada saat kita mau mengobati ataupun merawatnya itu otomatis sudah tidak terganggu dengan yang lain. Dan apabila penyakit itu kok bisa menular ke yang lainnya ataupun penyakit yang zoonosis bisa menular ke manusia, jadi sebaliknya dari ternak bisa menular ke manusia atau dari manusia menular ke ternak, itu wajib dipisahkan dari ternak-ternak yang lain. Jadi kalau ada yang sakit ya harus ada kandang untuk isolasinya. Jadi untuk memisahkan dari teman-teman yang lain agar yang lain tidak ketularan. Jaraknya ditentukan nggak? Kalau misalnya sakit jaraknya berapa meter gitu, biar nggak ketular? Ya sebetulnya ada juga Mbak, tapi kan tergantung dari lokasi tersebut, lokasi tersebut. Tapi jangan di atas, karena biasanya angin kan arahnya ke bawah. Lah kalau di atas yang diisolasi punya penyakit, misalkan penyakitnya nanti dari penyebabnya dari jamur atau mungkin dari virus, dia akan mengikuti angin. Nah, itu jadi harus jauh dari yang lain dan tempatnya harus harus yang rendah. Kok nggak pakai iki? Pakai aja. Lupa ya. Oke, Bunda lah, seumpama nih kalau misalnya pencegahan, kalau tanaman itu kan ada yang namanya hama ya. Nah, terus kalau kemudian kalau hewan saya juga pernah dengar ada hama. Emang hama apa yang ada di hewan? Ada. Kalau hewan itu biasanya ada lalat, caplak. Itu biasanya kan dia juga menyebarkan penyakit. Apalagi si hewan itu luka. Kalau hewan itu luka, kok dipencoki lalat, nah, biasanya luka itu nanti akan dibuat sarang. Dibuat sarang si lalat tersebut, bertelur di situ. Kemudian telurnya akan menetas menjadi kayak apa Mbak, kayak uget-uget itu tapi besar. Astaga, baby cacing itu apa sih? Bukan cacing lah. Saya lupa namanya ya. Jadi dia akan menetap di situ lah. Ini nanti kalau tidak dibersihkan kan lama-lama lukanya menjadi melebar. Nah itu kalau banyak caplak di situ. Telur larva apa itu namanya? Yang ini ya kayak yang putih-putih gitu lah ya, putih-putih itu telur ya. Ya dia kan bertelur di situ, kemudian telur menetas menjadi kayak ulat kecil-kecil itu toh. Apa ya saya lupa. Gimana nih kok jadi lupa sih namanya apa ya gitu. Pokoknya kayak singkat itulah Mbak. Besar-besar di situ. Lah dia akan menetap di situ. Kalau nggak diobatin nanti dia akan menjalar. Dan luka itu akan menjadi melebar sehingga harus dibersihkan. Biasanya kita membersihkan pakai harus dicuci nggih. Kalau obatnya ada yang pakai gusaneng dan lainnya, kemudian itu diambil satu-satu sampai bersih. Terus dirawat itu. Oh, enggak ada penyesetan khusus gitu ya. Kayak operasi tapi buat hewan tapi cuman dibius terus diseset aja selesai. Diambili satu-satu begitu. Iya, diambili nggih. Kalau sudah disemprot gusaneng itu biasanya dia mau keluar. Tetap dibersihkan, terus kemudian ada lagi dibersihkan cara lain. Gitu. Tetap dibersihkan, kemudian nanti diobati. Berarti nggak kayak semacam operasi gitu kan? Jadi bius dulu ini kanan kirinya terus dicerau. Enggak. Memang sebetulnya banyak juga sih Mbak, karena selain virus juga ada bakteri, juga ada jamur, biasanya seperti itu. Jadi memang semuanya ini akan menyerang pada ternak-ternak tersebut, nggih. Makanya kunci utama harus kandang bersih, kandang berserta lingkungannya itu harus bersih, pakannya sesuai dengan kebutuhan itu aja. Oke. Tapi kalau vaksin ada jadwalnya nggak?
Manusia kan sebetulnya ada bulan ada, apa, cuman bulan kalau apa. vaksin swadaya kan ya memang agak mahal juga nggih Mbak nggih untuk penyakit-penyakit tertentu kayak antrak, kayak PMK itu nggih. Tapi biasanya ini ada program dari pemerintah, jadi gratis gitu. Biasanya seperti itu. Asalkan nanti kalau misalnya dari pemerintah udah siap, kapanpun itu baru divaksin gitu. Nggak ada jadwal bulan apa Ya sebetulnya gitu. ada jadwalnya Ada Mbak. jadwalnya. Nggih, Oke. ada jadwalnya. Ya tergantung peternaknya aja. Kalau dia mau swadaya bisa menghubungi dokter. Tapi kalau pas ada program pun juga terjadwal juga. Setahun sekali atau setahun berapa kali? Atau sebulan sekali? Kayaknya sih 6 bulan. 6 bulan kalau sekali. Kalau nggak salah saya gitu. Jadi memang rutin juga. Oke. Baik, terima kasih. Tak terasa sudah hampir di penghujung acara, alias nanti masuk di sesi closing statement gitu buat pendengar Irama FM. Saya thanks kembali lagi saya ucapkan karena sudah menyimak, mendengarkan informasi, semoga jadikan manfaat tersendiri buat kita semuanya. Terkhusus buat Anda semuanya yang mempunyai hewan di rumah, terkhususnya sapi gitu ya, selalu jaga kesehatannya dengan mungkin bersih-bersih kandang, pemberian pakan yang tepat, terus dibersihkan, apalagi vaksin gitu juga harus diperhatikan juga gitu ya. Oke. Untuk menutup jumpa silakan Bu Siti memberikan kesan, pesan ataupun poin-poin penting yang sekiranya tadi belum disampaikan, sampaikan juga. Oke Mbak, terima kasih. Jadi di penghujung acara ini kami selaku dari dinas hanya menyampaikan pesan aja pada semua peternak supaya tetap merawat ternaknya dengan baik itu kebersihannya, pakan yang diberikan itu semuanya disesuaikan dengan kebutuhan si ternak tersebut, sehingga ternak-ternak tersebut akan terjauh dari terjangkitnya penyakit, baik itu yang disebabkan virus, bakteri maupun jamur, sehingga ternak-ternak kita akan tetap sehat, tetap pertumbuhannya baik, hasil yang kita harapkan juga akan lebih maksimal. Oke. Terima kasih sekali Bu Siti Kurniatan SP selaku penyuluh ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Semoga jadi manfaat tersendiri buat kita semuanya, dan ditunggu informasi selanjutnya di setiap hari Rabu jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat gitu. Oke. Kini saatnya kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku kok lupa.